Kita lanjut bahas PTTH Sarapi episode 815. Oke lah, gak usah banyak mang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini jiwa dari Nan telah menguasai tubuh dari seorang Yunki dan kemudian memberitahukan pada Soyen tentang keberadaan surga yang hilang. Hal itu membuat Soyen menatap Yunki yang berada di dalam pelukannya dengan cara yang cukup rumit dan kemudian dia mengatakan surga yang hilang. Soyen juga memeriksa tangan dari seorang Yunki dan kemudian dia bisa merasakan bahwa saat ini jiwa Yunki yang telah digantikan oleh jiwa Nan tampaknya sangat menderita. Pandangan mata dari Nan yang telah merasuki tubuh Yunki ini menatap dengan penuh harap pada seorang Soyen dan kemudian dengan sedikit berbinar dia berkata, "Kakak Yuan Tian, kali ini kita tidak akan pernah berpisah lagi, bukan?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Yunki kembali memeluk erat tubuh dari Soyen. Setelah memeluk Soyen ini kemudian pandangan mata dari Yunki melihat ke arah langit dan dia telah menemukan adanya matahari hitam terpancar di tempat itu. Hal ini membuat Yunki tiba-tiba saja berkata dengan nada kemarahan, "Sungguh pria jahat yang sangat menyebalkan." Sementara Soyen memandangi raut wajah dari Yunki dan kemudian dia mengatakan, Nan, ayo, aku akan mengantarkan kau pulang. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membantumu untuk kembali ke dalam dunia ini dan sisanya aku akan mencari cara sendiri supaya bisa mencapai level Dewa Perang. Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Yunki menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Tidak, Kakak Yuan Tian, lihatlah ke atas sana." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen melihat ke arah langit dan kemudian matahari yang tadinya hitam sekarang telah samar-samar ada jejak dari api yang berwarna putih susu. Dan kemudian Yunki pun pada saat ini mengatakan, "Kakak Yuan Tian, Suandi, dia belum mati dan dunia ini begitu indah sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi aku ingin seperti kakak Yuan Tian berkorban untuk melindungi dunia ini." Soyen kemudian bertanya, "Suandi, apakah orang itu adalah pria jahat yang kau maksud?" Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Yunki hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Soyen pun pada saat ini mengatakan, "Nan, orang yang berada di dalam matahari hitam itu adalah pemimpin pusat dunia manusia dan juga pemimpin ras jahat asing. Mereka saat ini telah bertarung satu sama lain demi bisa melahap kekuatan dari tubuh masing-masing dan kemudian mencapai level Dewa Perang. Aku yang sekarang jujur telah kehilangan banyak kekuatan dan juga ingatan di dalam diriku. Maka dari itu aku perlu kembali ke surga yang hilang supaya bisa mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk melindungi dunia ini." Nan yang berada di dalam tubuh Yunki tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian dia menggenggam erat tangan dari Soyen sambil berkata, "Kakak Yuan Tian, surga yang hilang sebenarnya selalu berada di sisi dari kakak Yuan Tian." Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen cukup terkejut. Namun detik berikutnya tangan dari seorang Yunki kini telah mulai membentuk sebuah segel tertentu dan dia segera mengatakan, "Keluarkan kekuatan dari segala arah. Pemanggilan 4 bola roh, munculkan istana Taman Dewa." Akhirnya, pung! Seluruh gunung yang berada di belakang wilayah api yang tidak berujung ini tiba-tiba diterjang oleh hembusan angin yang dahsyat. Bahkan petir emas juga telah menyambar dari arah langit. Tidak lama kemudian, 4 bola roh yang berada di dalam tubuh Soyen kini muncul satu persatu. Lalu hal itu membentuk semacam segel tertentu dan kemudian bola roh yang terakhir diisi menggunakan kekuatan jiwa dari Nan. Fluktuasi yang sangat agung ini bisa dirasakan oleh Soyen akibat membentukan segel dari 4 bola roh dan juga satu jiwa Nan itu. Kita berpindah ke altar api suci di mana saat ini Raja Suci, Raja Naga Emas, Xiao Tianming dan juga yang lain telah berkumpul di dalam tempat itu. Pandangan matanya melihat ke arah langit, tepatnya pada matahari hitam yang saat ini sudah memiliki gejolak api putih susu. Hal itu membuat Raja Suci tiba-tiba saja berkata, "Fluktuasi dari matahari hitam itu menjadi semakin kuat. Jika tidak segera dihentikan, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Dan bahkan saat ini
matahari hitam juga telah memiliki fluktuasi api putih susu yang sangat aneh. Bahkan rasa-rasanya api ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api suci. Xiao Tianming kemudian berkata kepada Raja Suci, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, aku rasa peluang keberhasilan sangatlah rendah. Raja Suci kemudian mengatakan, bagaimanapun juga kita memang harus mencobanya, meskipun tingkat keberhasilannya sangatlah kecil. Ayo kita lakukan demi dunia ini dan juga demi mengulur waktu untuk Shoyen. Akhirnya Raja Suci mengeluarkan kekuatan api putih perak dari dalam tubuhnya. Hal ini pun disusul oleh Xiao Tianming, Dewi Yoji, Raja Naga Emas, dan juga yang lainnya. Di dalam tempat ini, gabungan kekuatan itu benar-benar sangat dahsyat. Dan tanpa ragu lagi, mereka pun melemparkan serangan luar biasa itu ke arah matahari hitam yang berada di langit sana. Tapi pada akhirnya, ledakan yang keras pun terjadi hingga gelombang ledakan itu menyebar ke segala arah dari wilayah api yang tidak berujung. Namun, masih tetap tidak bisa menggoncang matahari hitam yang menggantung di langit. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya putih susu melesat dengan sangat cepat, dan itu masuk ke dalam matahari hitam. Bahkan pergerakannya ini tidak mampu dirasakan oleh Raja Suci dan juga orang kuat yang lainnya. Kita berpindah ke dalam dimensi dari matahari hitam tersebut. Sekarang, raut wajah dari seorang Di Yuanxi sudah cukup senang karena dia berhasil melahap sepenuhnya Tian Yuanxi. Dan ketika dia akan menyempurnakan kekuatan ini, tiba-tiba saja, boom! Sebuah api putih susu menabrak tubuhnya dan membuat dia terpental cukup jauh. Di Yuanxi mencoba bangkit kembali, lalu dia melihat siapa yang telah menyerang dia. Akhirnya, dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia pun mengatakan, "Siapa kau? Tian Yuanxi? Bukannya kau sudah aku lahap?" Mustahil, ini benar-benar mustahil. Sosok yang telah muncul di hadapan Di Yuanxi saat ini adalah Tian Yuanxi. Hal itu membuat dia cukup tidak percaya, karena baru saja dirinya melahap tubuh dari Tian Yuanxi. Tapi kenapa bisa muncul kembali? Tian Yuanxi hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari seorang Di Yuanxi. Detik berikutnya, Tian Yuanxi ini melambaikan tangan. Kekuatan api putih susu langsung melesat dengan sangat cepat dan mengurung tubuh dari Di Yuanxi. Segera setelah itu, Tian Yuanxi berjalan mendekati Di Yuanxi sambil mengatakan, "Di Yuanxi, kenapa kau harus terkejut seperti itu? Bukankah ini luar biasa?" Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Tian Yuanxi berubah menjadi Di Yuanxi. Hal ini semakin membuat Di Yuanxi yang asli cukup kebingungan. Yang kemudian Di Yuanxi pun segera berkata, Kau, siapa kau? Kenapa kau bisa berubah menjadi diriku?" Sementara Di Yuanxi ini kembali merubah tubuhnya menjadi sosok Ren Yuanxi, dan sambil tersenyum dia berkata, "Di Yuanxi, ini adalah wujud asliku, dan tentang siapakah aku, bukankah kau sudah bisa menebaknya?" Mendengarkan hal seperti itu membuat Di Yuanxi tiba-tiba saja berbicara, "Kau? Mungkinkah kau merupakan pemimpin medan perang kuno?" Dalam sekejap saja raut wajah Di Yuanxi yang telah terkurung oleh energi dari api putih susu menjadi sangat pucat. Ketakutan yang luar biasa ini telah muncul di dalam hatinya. Di Yuanxi mengetahui bahwa medan perang kuno merupakan sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Selama ini dia telah mengerahkan banyak elit dari ras jahat asing untuk mencari keberadaan dari tempat itu, tapi sama sekali tidak mampu menemukannya. Namun sekarang, Ren Yuanxi, pemimpin dari medan perang kuno, telah muncul di hadapan seorang Di Yuanxi. Hal itu membuatnya benar-benar heran dan juga ketakutan. Ren Yuanxi pun kemudian tertawa sambil mengatakan, "Tebakanmu memang setengah benar, tapi yang pasti adalah aku merupakan dirimu dan kau adalah diriku. Selanjutnya, mari kita nikmati pertunjukan yang paling bagus." Setelah mengatakan hal seperti ini, Ren Yuanxi mengeluarkan api putih susu dari dalam tubuhnya. Gelombang kuno secara perlahan meluap dengan cara yang sangat menakutkan. Dan dia kali ini berusaha untuk menggabungkan tubuhnya bersama dengan tubuh Di Yuanxi, supaya Ren Yuanxi bisa mendapatkan kembali
kekuatan penuhnya seperti masa lalu dan berubah menjadi Xuandi seperti saat itu. Dengan raut wajah penuh keterkejutan, Di Yuanxi kemudian mengatakan, aura dan juga fluktuasi kekuatan di dalam tubuhmu, kenapa bisa sama dengan diriku? Ren Yuanxi pun kemudian mulai menjelaskan kepada Di Yuanxi yang masih belum paham ini. Ketika bencana datang saat itu, aku telah dihancurkan oleh seseorang yang bernama Yuan Tian dan kemudian terpecah menjadi 3 bagian. Menggunakan sebuah kekuatan sihir khusus, Yuan Tian menghapus ingatan dari kalian berdua. Dan sebenarnya komposisi dari nyala api tingkat pertama bukanlah hanya kalian, melainkan kita bertiga, yaitu Tian Yuanxi, Di Yuanxi, dan juga aku, Ren Yuanxi, yang selama ini mengendalikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Jelas-jelas Ren Yuanxi mengatakan hal seperti ini penuh dengan kebohongan, karena yang menghapus ingatan dari Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi adalah dirinya, bukan Yuan Tian. Secara perlahan, kekuatan yang berada di dalam tubuh Di Yuanxi terserap masuk ke dalam tubuh Ren Yuanxi ini. Hal itu membuat energi di dalam tubuhnya melonjak dan kemudian sampai menembus ruang dari matahari hitam dan menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Akhirnya, pum! Energi yang sangat mengerikan itu bisa dirasakan dengan cara yang cukup luar biasa oleh kelompok Raja Suci. Raut wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat jelek. Dan kemudian Raja Suci tiba-tiba saja berkata, apakah kita gagal untuk menghentikan orang itu? King Yuan yang berada di belakang Raja Suci tiba-tiba saja berkata, itu adalah kekuatan para dewa. Sementara Raja Suci sekali lagi berkata, tunggu dulu, sepertinya ada aura lain yang berada di dalam matahari hitam tersebut. Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas melihat Raja Suci dan kemudian keduanya bertanya, aura apa memangnya? Sementara King Yuan saat ini berkata, senior Raja Suci, seharusnya kau lebih tahu tentang aura ini daripada diriku, bukan? Raja Suci hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia pun tidak menyembunyikan apapun saat ini pada semua orang. Lalu dengan lantang dia berkata, fluktuasi energi yang tersebar dari dalam matahari hitam itu yang berwarna putih susu sebenarnya merupakan aura dari api suci peringkat pertama. Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah Raja Naga Emas Xiao Tianming dan juga yang lainnya dipenuhi keterkejutan luar biasa, dan secara serempak mereka mengatakan, apa? HP suci peringkat pertama? Raja Naga Emas juga sulit percaya tentang hal itu, yang kemudian dia mengatakan, apakah maksudmu perpaduan antara Tian Yuanxi dan juga Di Yuanxi merupakan kekuatan api suci peringkat pertama? Raja Suci hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menimpali Tian Yuanxi dan juga Di Yuanxi. Identitas dari keduanya sangat tidak jelas dan memiliki asal-usul yang penuh dengan misteri. Hingga detik ini bahkan kita belum bisa memecahkan misteri dari keduanya. Tapi fluktuasi berbahaya yang menyebar barusan dari dalam matahari hitam itu jelas kekuatan api suci peringkat pertama. Aku khawatir Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi, keduanya memang memiliki hubungan dengan apa yang disebut sebagai api suci peringkat pertama ini. Mendengarkan penjelasan dari seorang Raja Suci membuat banyak pasukan yang berada di dalam tempat ini merasakan ngeri di dalam hati masing-masing. Jika sampai salah satu dari mereka berhasil keluar dari dalam matahari hitam dan memiliki kekuatan api suci peringkat pertama, bukankah itu sama saja dengan kehancuran seluruh dunia ini? Tidak ada satupun orang yang bisa melawan kekuatan tersebut. Rasa takut dan juga keputusasaan kini telah mengalir di dalam hati masing-masing. Raut wajah seorang King Yuan yang dipenuhi kekhawatiran luar biasa. Dia melihat Raja Suci sambil bertanya, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Raja Suci hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika semua orang merasakan kebuntuan, untuk kali ini tiba-tiba dari arah gunung belakang, wilayah api yang tidak berujung kali ini telah langsung pung. Fluktuasi energi yang berwarna emas terpancar dengan cara yang sangat terang, dan kemudian hal seperti itu menembus ke arah langit. Ren Yuanxi yang berada di dalam dimensi matahari hitam, raut wajahnya terlihat sangat jelek
Dan kemudian dia mengatakan, aura ini mustahil. Bagaimanapun juga aura emas yang cukup luar biasa itu merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang Ren Yuanxi seumur hidupnya. Dia kembali bergumam pada dirinya sendiri. Kunci untuk bisa membuka surga yang hilang membutuhkan 5 bola roh. Sementara saat ini bola roh bumi berada di tanganku. Tapi kenapa aku bisa merasakan adanya aura dari surga yang hilang? Siapa yang bisa membuka tempat itu tanpa bola roh ini? Tiba-tiba saja bola roh bumi yang berada di telapak tangan Ren Yuanxi memancarkan sinar cahaya yang sangat panas seolah-olah sedang terpanggil oleh kekuatan tertentu. Kepanikan yang luar biasa telah muncul di wajah Ren Yuanxi ini. Dan kemudian dia berkata, tidak. Sama sekali aku tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan rencana dariku. Keluarlah kalian. Pada akhirnya Ren Yuanxi melambaikan tangannya dan detik berikutnya 7 peti mati muncul dalam seketika. Hal itu langsung terbuka dan kemudian orang-orang seperti Xiao Tianyuan dan juga yang lainnya kali ini keluar dari dalam peti mati tersebut lalu memberikan hormat kepada Ren Yuanxi sambil berkata, salam hormat Tuan. Ren Yuanxi pun kemudian memberikan perintah, kalian keluarlah dari dalam dunia matahari hitam ini. Hancurkan fluktuasi sesat dari energi yang berwarna keemasan dan kita akan mengembalikan kemakmuran seperti zaman dahulu. Xiao Tianyuan dan juga 6 yang lainnya hanya bisa berkata, baiklah, kita akan melakukan sesuai dengan perintah Tuan. Mereka bertuju menghilang seketika. Di sisi lain pandangan dari Raja Suci dan juga Raja Naga Emas serta yang lainnya melihat ke arah gunung belakang dari wilayah api yang tidak berujung ini, dan kemudian dengan raut wajah yang senang mereka mengatakan, bocah sialan itu benar-benar tidak mengecewakan karena mereka semuanya juga bisa merasakan fluktuasi yang agung dari sinar cahaya keemasan. Raja Naga Emas kemudian berkata, ayo kita segera pergi menuju ke tempat dari Xiaoyan dan berikan perlindungan di sana. Mendengarkan ucapan Raja Naga Emas membuat Raja Suci dan juga yang lainnya berbondong-bondong ke arah gunung belakang. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Saat ini Nanan yang masih menguasai tubuh seorang Yunqi, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk membuka pintu menuju surga yang hilang. Dan kali ini telah muncul sebuah gerbang emas raksasa. Di dalamnya merupakan jalan untuk bisa menuju ke tempat yang bernama surga yang hilang. Nanan di dalam tubuh dari Yunqi ini kemudian mengatakan, kakak Yuan Tian, gerbang emas itu merupakan pintu menuju surga yang hilang. Setelah mengatakan hal seperti ini, raut wajah Yunqi terlihat cukup lemas dan kemudian jiwa dari Nanan kembali tergantikan oleh jiwa dari Yunqi. Xiaoyan segera memeluk gadis ini dan kemudian dia berkata, apakah kau tidak apa-apa? Yunqi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kakak Xiaoyan, tenanglah, aku baik-baik saja. Semua misteri dan juga hal-hal yang kau butuhkan berada di dalam surga yang hilang. Dan pintu gerbang emas itu merupakan tempat untuk bisa menuju surga yang hilang ini. Ayo, kita harus segera pergi ke sana. Di dalam kemudian 4 istri Xiaoyan yang berada di tempat persembunyian kini telah muncul. Dan kemudian keempatnya sambil memandang Xiaoyan, dia berkata, kakak Xiaoyan, cepat pergi. Kau tidak bisa menunda-nunda waktu lagi di dalam tempat ini. Sementara Yunqi sekarang mengatakan, dikarenakan pembukaan dari gerbang untuk menuju surga yang hilang tidak menggunakan 5 bola roh secara lengkap, maka semakin sedikit orang yang masukinya itu semakin baik. Xiaoyan kemudian melihat pada Yunqi sambil berbicara, tidak, aku harus masuk ke dalam tempat itu bersama dengan dirimu. Bagaimanapun juga aku cukup asing dan membutuhkan petunjuk jalan darimu atau dari Nanan yang berada di dalam tubuhmu. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Yunqi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Raja Naga Emas, Raja Suci dan juga yang lainnya telah muncul di dalam tempat ini. Yang kemudian Xiaoyan melihat ke arah mereka sambil mengatakan, para senior, untuk sementara waktu aku akan menyerahkan urusan dari dunia ini pada kalian. Mendengarkan hal seperti itu Raja Suci kemudian menimpali, tenanglah, bahkan ketika kita mendapatkan hasil terburuk sekalipun, kita semuanya yang berada di dalam tempat ini akan mempertahankan dunia ini sampai mati. Xiaoyan cukup puas mendengarkan jawaban
dari gurunya tersebut dan kemudian dia sambil menggenggam erat tangan seorang Yunki, dia pun berkata, "Ayo, kita harus segera pergi." Yunki menganggukkan kepalanya dan kemudian Soyen bersama dengan gadis cantik bernama Yunki ini langsung melesat ke arah gerbang emas yang berada di langit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam surga yang hilang dan kemudian membuat kekuatannya mencapai level dewa perang atau dosen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.